permainan tradisional itu nggak hanya menjadi tanggung jawabnya kamu dolanan, sehingga masyarakat juga bisa dikaitkan dengan seni. Ternyata tampilannya malah sangat keren dan luar biasa. Oke. Mak Teleser. Mak Teleser itu artinya melajunya bagus, mulus, lancar gitu. Tamiya kertas ini mainan anak-anak urban di perkotaan. Kalau di desa hampir nggak ada yang main Tamiya kertas. Jadi kalau misalkan kita ngejudge anak-anak sama orang-orang itu sudah nggak seneng dengan permainan ini, tapi mereka tidak mengenal, itu adalah kesimpulan yang salah. Seberapa sering kita mengenalkan permainan tradisional, akhirnya mereka tahu tentang permainan tradisional, akhirnya mereka bisa merespon tentang permainan tradisional itu sendiri. Bahwa teknologi itu buruk buat kita, enggak. Tapi bagaimana caranya permainan tradisional yang mengangkat tentang interaksi antar sesama itu bisa dikaitkan. Anak-anak ini ketika bermain, itu mereka bermainnya tidak main-main. Bermainnya tidak main-main. Jadi mereka benar-benar mempelajari, kok iso ya? Kenapa ini ya jadi seperti ini? Akhirnya mereka bertanya, kalau jawaban dari ayahnya itu kurang puas, dia akan mencari orang untuk mendapatkan jawaban yang puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Cak Mus sehat? Sehat Cak Su, alhamdulillah. Kita bertemu kembali ya setelah sekian lama ya. Iya. Dan sekarang Cak Mus ini lagi bikin acara. Ini temanya Teleser ya. Teleser. Latar belakang Cak Mus adalah pegiat kampung dolanan ya Cak Mus ya. Benar. Kampung dolanan, pokoknya segala hal bermacam mainan-mainan, entah itu mainan tradisional atau mainan yang urban modern tuh bisa ini ya, bisa sampein edukasi ya ke anak-anak. Benar, benar. Samping lagi, aku pengen tanya sih. Iki aku kan tertarik dengan tema Teleser. Nah, ini kan orang kan nggak ngerti Teleser itu apa sih, dari bahasa apa sih Teleser itu? Jadi yang kemarin tuh saya dihubungi Exco untuk kegiatan ini sebetulnya. Terus kerjasama sama Exco, dan ini sudah kebentuk ekosistemnya. Maksudnya permainan tradisional itu nggak hanya menjadi tanggung jawabnya kamu dolanan, sehingga masyarakat juga bisa. Apalagi Exco adalah seorang seniman keren gitu kan. Dikaitkan dengan seni, ternyata tampilannya malah sangat keren dan luar biasa. Nah, Teleser ini sebetulnya berasal dari kosakata anak-anak ketika bermain. Jadi ketika main lempar gitu kan. Terus ada istilah yang disampaikan ketika anak-anak itu bermain. Mak Teleser. Mak Teleser itu artinya melajunya bagus, mulus, lancar gitu. Iku lek cara bahasa Inggrisnya tak kira teleaser ya. Mak Teleser. Bahasa Inggris. Mak Teleser. Tapi kenapa kok iki? Maksudnya kenapa kok iki bahan kertas? Kenapa Mas? Karena apa alasannya? Nah, Tamiya kertas itu muncul ketika boomingnya Tamiya di TV, di kartun ya, kartun setiap hari Minggu lah. Hari Minggu menjadi hari spesialnya anak-anak waktu itu ya. Ya pengennya liburan tapi nggak mau liburan, nunggu ada film tersebut baru boleh liburan keluar. Dan apalagi kalau menurut saya Tamiya kertas ini mainan anak-anak urban di perkotaan. Kalau di desa hampir nggak ada yang main Tamiya kertas. Tamiya yang ada waktu itu pakai bahan plastik terus ada dengan filmnya namanya Magnum itu memang sangat banyak sekali yang menggemari. Nah, nggak banyak juga yang bisa beli itu. Karena nggak banyak juga yang bisa beli itu, akhirnya ada beberapa orang yang mencoba untuk mengkreasikan origami. Oh, ternyata bisa dijadikan sebagai ala-ala Tamiya. Ala-ala Tamiya. Terus kemudian ditambahi koin. Waktu itu sampai jeeling ya, koin 100 sing abu-abu ya. 100 sing abu-abu itu dimasukkan di situ. Antep, bener, antep. Terus dipakai buat mainan. Terus kemudian ada juga yang di atasnya itu, selain dikasih uang koin 100 rupiah itu yang gambar wayang, ditambahi dengan klip. Klip. Jepitan. Jatuhnya dia bisa melaju lebih cepat dan awet di kertas. Jadi asal muasalnya kenapa kok pakai Tamiya kertas? Karena kreativitasnya orang-orang pada saat itu tentang origami.
keterbatasan ekonomi untuk membeli Tamiya yang berbahan plastik dan dinamo dan seterusnya itu akhirnya Tamiya kertas ini muncul. Iya. Maksudnya kan kesadaran urban ya. Benar. Saya jarene sampean bilang tadi soal kalau di desa atau jarang karena secara infrastruktur tempat konturnya tanah mereka, terus ada makadam. Ya itu bentuk teko respon kita apa ya melihat faktor geografis juga lingkungan. Benar. Iki loh. Ini bahan-bahan ini gitu. Kita buka satu-satu ya guys. Ini kertas, ini ada pemberatnya. Ya benar. Kan? Nah, ini pemberatnya kebetulan ini pemberat opo. Ini koin spesial ini kayaknya nih. Iya. Koinnya spesial. Saya nyari ini karena kalau misalkan ada kegiatan peserta disuruh bawa uang Rp1.000 koin itu agak susah kayaknya. Jatuhnya akhirnya saya mencari logam sejenis pemberat buat Tamiya. Akhirnya dipakai saat ini. Tapi ini baru launching pertama ya kegiatan Listen di bener. Ini Tokonya. pertama. Idenya dari Exgo dan saya support tentang ini akhirnya jatuh. Kemarin itu kan saya melihat yang dibuat sama Exgo ini kan model-model yang begini dan ya, ini memang viral atau sering dimainkan oleh anak-anak zaman dulu begini memang. Terus ada sebetulnya satu lagi itu yang modelnya kecil versi mini kayak gini. Nah, jadi ini juga bisa dimainkan. Kalau dibuka jadinya begini, bisa jadi orang-orangan, bisa jadi kodok-kodokan, bisa jadi robot-robotan. Tapi emang ini kegiatan kolaborasi pertama Cak Mus dengan Exgo? Enggak, sudah pernah sebelumnya. Sudah pernah sebelumnya di Monga-Monga. Di Monga-Monga. Oh, Monga. Iya. Jadi kalian harus melihat pergerakan dua orang ini, Exgo terutama sama Cak Mus ya. Cak Mus ini menurut saya itu kan inspirator ya, juga orang yang kreatif juga. Jadi kalau kalian pengen menemui Cak Mus muda ya, kita buka di Instagram juga atau di kegiatan-kegiatan kalau di Car Free Day selalu ada. Benar. Ya kan? Selalu ada itu emang kegiatan rutin ya dari. Iya benar. Di CFD Tunjungan setiap hari Minggu kalau nggak ada kegiatan dari Pemkot atau libur itu biasanya kita menggelar di sana. Ya, di sana. Jadi kalian pengen join gabung langsung aja. Ya Mus ya, nggak masalah ya. Jadi langsung on the spot ngono kan. Benar. Itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang tak terduga. Salah satunya diusir. Ya kan macetnya juga tak terduga tiba-tiba diusir. Diusir dinas ya. Terkadang ya ngono iku lah pemerintah sih. Apa PP. Ya kan. Disum ngono kan urusane. Iya. Tapi bagaimanapun Cak Mus ini selalu membuat happy orang-orang atau anak-anak khususnya anak-anak Surabaya ya. Ya kan? Tapi ke depan ini kan Cak Mus ini juga misi selain menghappykan anak-anak Surabaya juga menghappykan anak-anak seluruh Indonesia. Kemarin juga kan kita ketemu sampean habis dari mana? Dari perjalanan di Pulau Sapeken. Nah, seperti itu. Masih ingat. Nggak mungkin kita lupa. Karena Cak Mus ini punya jasa sendiri untuk anak-anak kegiatan ya. Jadi terkait kegiatan ini atau lebih ke arah respon tentang kampung dolanan atau saya secara pribadi terkait permainan tradisional dengan kondisi masyarakat itu harusnya seperti apa gitu kan. Ini salah satu menurut saya ekosistem yang terbentuk karena nggak mungkin permainan tradisional itu bisa bertahan hanya karena 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi memang turut andil masyarakat yang lain. Saya ambil contoh yang sudah terjadi ya. Salah satunya adalah Lato-Lato. Benar. Lato-Lato ini salah satu realita yang sangat bagus menurut saya, di mana ada orang Sulawesi yang memainkan Lato-Lato dengan nama identitasnya dari mereka. Karena Lato-Lato ini bahasanya dari sana sebetulnya. Dari sana ya? Dari sana, dari Sulawesi. Terus diviralkan lewat TikTok, kemudian direspon oleh masyarakat se-Indonesia yang akhirnya menjadi salah satu kegiatan yang dimainkan oleh anak-anak. Dan harapannya hal-hal serupa itu bisa terjadi karena permainan tradisional nggak mungkin bisa ke-up secara viral hanya karena 1, 2, 3 komunitas. Jadi memang turut serta dari
profesi-profesi yang lain ini kan ada turun seniman, bahkan turun sampai membuat acara, terus saya yang diajak, bukan saya membuat terus mengajak mereka gitu kan. Artinya memang sudah ada nih kepedulian-kepedulian dari masyarakat seperti Exco yang mengadakan kegiatan ini. Dan ke depan harapannya semakin banyak profesi-profesi sejenis, karena kalau kita ngomong tentang permainan tradisional, Cak Su, kaitan semuanya itu dengan permainan tradisional ada. Kayak Tamiya Kertas ini kaitannya dengan anak-anak urban, di tempat yang lain itu berbeda. Mesti kaitannya dengan 3 hal, diri sendiri, alam atau lingkungan atau masyarakat sekitar, dan Tuhan. Jadi mesti dikaitkan dengan 3 hal ini, sehingga kamu dalam permainan tradisional nggak hanya menjadi tanggung jawabnya kamu dalam, tapi tanggung jawab bersama untuk ayo kearifan lokal ini benar-benar digali. Kalau misalkan tadi sempat lihat ya Cak Su ya, mulai dari anak-anak kecil sampai dewasa ketika bermain ini ada ekspresi yang dikeluarkan. Dan di situ kayak nggak ada sekat antara anak-anak dengan yang dewasa. Benar. Kita setara sama-sama pemain, dan ketika kegiatan serupa ini dilakukan, maka kita akan melihat bahwa Indonesia itu masih ada. Indonesia masih ada. Tagline-nya yang sering kita gunakan. Yang sering kita gunakan. Ya. Tapi menarik bentuk kerjasama atau kolaborasi yang ditawarkan sama Cak Mus sama Exco itu kan, mungkin Cak Mus merangkumnya atau membuat kegiatan ini ya kita udah tahu itu bentuknya adalah Tamiya Teleser, tapi karena ada Exco dikasih sentuhan agak artsy lukis gitu kan. Kan di situ kan ada semacam penilaiannya gitu. Benar. Penilaian, selain penilaian kita menang-menangan gitu kan, bisian sopo gitu kan. Juga dari sudut pandang desain dan art lah, dan artnya itu kan. Apa sih sebabnya sekarang permainan tradisional itu jarang diminati banyak orang gitu kan. Nah, terus apa upaya konkretnya sampean ke depan supaya sampean tidak bosan untuk melakukan upaya-upaya itu? Siap. Jadi kalau Cak Su tadi melihat, setelah kita bikin satu orang kan bikin 3 ya. Terus di antara ketiganya itu kita mainkan. Dan ketika melihat yang main ini mulai dari anak-anak sampai yang dewasa juga ada yang main gitu kan. Dan ketika kita melihat ekspresinya mereka, itu senengnya kelihatan banget. Ekspresi bahagianya itu kelihatan banget. Natural dan nggak dibuat-buat. Jadi kalau acting itu kan dibuat-buat ya. Kalau ini natural banget, kayak Tamiya kan ada gelombang ya, jeglongan sewu di sini. Seret natap itu akan ada ekspresi wah, sampai ekspresi kekecewaan, ekspresi kecewaan itu ada semuanya di situ. Nah, artinya respon dari orang-orang yang datang sekarang, tadi juga ada yang datang nggak ada tujuan untuk bikin Tamiya, tapi ternyata bikin, terus kemudian ada respon yang bahagia juga. Jadi kesimpulan dari aktivitas yang sekarang itu mulai dari anak-anak sampai dewasa mereka senang dengan permainan ini, permainan Tamiya Kertas atau permainan jadul. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok kesannya itu minim yang senang gitu kan? Sebetulnya bukan nggak senang, sebetulnya bukan minim senang, tapi bagaimana mereka mengenal permainan ini. Itu yang jadi kunci utama. Jadi kalau misalkan kita ngejudge anak-anak sama orang-orang itu sudah nggak senang dengan permainan ini, tapi mereka tidak mengenal, itu adalah kesimpulan yang salah. Oh, begitu. Jadi pertanyaannya menjadi otokritik buat kita semua. Seberapa sering kita mengenalkan permainan tradisional, akhirnya mereka tahu tentang permainan tradisional, akhirnya mereka bisa merespon tentang permainan tradisional itu sendiri. Gitu. Nah, permasalahan yang selanjutnya adalah kita sekarang berada di era teknologi nih. Teknologi ini nggak bisa dipungkiri bahwa setiap tambah waktu juga semakin berkembang gitu kan. Mulai dari dulu 2G, terus 3G, terus 4G, 4.5, sekarang menjadi 5G itu kan. Dan saya nggak mengatakan bahwa teknologi itu buruk buat kita, enggak. Tapi bagaimana caranya permainan tradisional yang mengangkat tentang interaksi antar sesama itu bisa dikaitkan. Kayak kamu dalam sekarang ketemu sama Exco, dulunya ketemu lewat sosmed. Oh, Exco ini aktivitasnya di bidang seni nih. Tak coba ngobrol, ketemu, terus nyambung, akhirnya kita kolaborasi. Dan ini bukan kegiatan yang pertama sama Exco. Artinya memang sudah ada ketertarikan satu visi yang sama terkait permainan tradisional, tinggal memperbanyak orang-orang seperti Exco ini dengan berbagai macam latar belakang
latar belakang apa ya, profesi lah. Profesi. Gitu. Karena kemarin nyambung dengan profesi yang lain. Kayak Saman kenal teknologi nuklir. Nuklir ya. Nah, ada teman-teman komunitas nuklir, namanya itu Komin, yang mereka setiap datang ke sekolah edukasi ke masyarakat tentang teknologi nuklir, responnya itu langsung takut, bikin mandul, terus bom dan sejenisnya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari nih, saat kita kecelakaan kaki yang perlu di ronsen itu teknologi nuklir. Oh iya. Terus ada salah satu produsen pisang ya, pisang yang bisa bertahan dengan cukup lama, katakanlah 1 tahun. Itu teknologi nuklir yang berfungsi. Iya. Jadi banyak orang-orang yang salah kaprah tentang teknologi nuklir. Padahal kalau misalkan dimanfaatkan ke era yang positif, itu dapat poin-poin nilai positifnya. Nah, dia konsultasi sama saya. Mindset nuklir itu untuk perang. Bom, perang, dan seterusnya. Jadi padahal itu masalah dari mereka, terus ketemu sama saya. Oke, saya nangkap masalahnya, saya buatkan permainan. Saya pakai modifikasinya dari permainan kuartet. Kuartet itu permainan lawas, permainan jadul, dan dimasukkan nilai-nilai edukasi tentang teknologi nuklir berdasarkan manfaat, fungsi, dan hasil, dan seterusnya. Dari kesehatan apa, perindustrian apa, pertanian apa, perkebunan apa, itu ada masing-masingnya itu. Nah, ketika kita bermain itu, selain anak-anak ini senang, ternyata mereka juga teredukasi. Oh, manfaat nuklir itu buat kedokteran ini, ada ronsen, ada apa. Nah, hal seperti ini yang kita perlukan. Jadi, semakin banyak orang dengan latar belakang profesi, maka semakin bagus. Kita juga terjun di kampus, kita juga terjun di sekolah, yang akhirnya ada dampak perubahan yang bisa dilakukan di situ. Intinya kan dari segi permainan gitu kan. Kalau aku sih masuk tadi ke sini hanya sepintas, wah ini memorable ya bagiku. Ya. Tapi bagi anak-anak yang baru kayak anak-anakku, tak ajak anak-anak ke sini kan, dia seperti halnya menemukan permainan yang baru. Nah, gimana caranya Mas? Maksudnya mengenalkan mainan-mainan baru ke anak-anak, seperti aturan-aturan atau bagaimana, kan ada edukasinya. Misalnya, kenapa harus pakai pemberat, supaya apa, supaya ini, itu gimana Mas? Nah, tipsnya. Kadang itu ini anak-anak kan hitungannya investasi jangka panjang ke depan gitu kan, sangat jauh sekali ke depan. Kadang kita nggak perlu menyampaikan sesuatu, akhirnya mereka mengelaborasi tentang, oh ini pakai pemberat itu ternyata supaya dia bisa melaju lebih jauh ya gitu. Nah, itu yang momen-momen yang kayak gitu yang perlu kita angkat sebetulnya. Membuat anaknya menjadi lebih cerdas, kritis, terus peduli, terus mempunyai daya nalar yang sangat baik. Kalau misalkan dia nggak bisa menganalisa, ya kita pantik. Dan itu adanya di permainan tradisional. Kalau di gawai, kalau di HP itu media yang siap main. Yang mereka hanya sebagai pemakai, bukan sebagai penganalisa permainan. Nah, kalau yang kayak gini, ini mereka menjadi penganalisa permainan. Dan ini ya, multi motorik ya. Kalau di handphone kan cuma gini. Kalau ini kan segala hal dari proses pembuatan, terus pas eksekusi, terus dia memikirkan desain warnanya apa bagaimana kan gitu. Ya kan? Dan ada kegagalan-kegagalan yang sering terjadi yang kemudian mereka mempelajari, oh ini kenapa gagal, oh ini kenapa itu berhasil, dan mereka akan belajarnya sangat lebih dalam di situ. Sangat lebih dalam. Dia bisa menerima kekalahan. Dari aktivitas itu, dari beberapa kali ya, akhirnya saya menyimpulkan bahwa mereka, anak-anak ini ketika bermain, itu mereka bermainnya tidak main-main. Bermainnya tidak main-main. Iya. Jadi mereka benar-benar mempelajari, kok iso ya? Kenapa ini ya jadi seperti ini? Akhirnya kan mereka bertanya, kalau jawaban dari ayahnya itu kurang puas, dia akan mencari orang untuk mendapatkan jawaban yang puas. Intinya itu tadi, bermain tapi nggak main-main nih. Kita bermainnya tidak main-main, teman-teman. Oke lah, Cak Mus, ya kan? Siap. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan semakin lancar. Amin. Dengan siapapun. Tapi mempunyai dampak atau impact yang baik bagi generasi mendatang. Siap. Kami juga terima kasih. Ini salah satu bentuk kolaborasi ya. Jadi ranahnya di media. Ketika ini sudah selesai, harapannya juga semakin banyak orang yang tahu tentang kenapa ini diadakan, terus harapan ke depan seperti apa, sehingga semakin banyak orang yang terlibat untuk memajukan permainan tradisional Indonesia. Salam teleser. Mak teleser. Oke, Cak Mus. Sami-sami.